Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aplikasi kami Notulen Tracker dengan saya Robi Akraman. Saya sebagai pembuat landing page dan halaman login. Saya Umi Artiningsih yang membuat halaman daftar notulen, halaman profil dan keamanan akun, halaman pembelian akun, serta halaman FAQ. Saya Nafila Taira Anwar yang membuat halaman tambah notulen dan halaman kontak. Saya Loli Carolina Bernababan yang membuat halaman dashboard. Baik, pada bagian ini menjelaskan latar belakang dibuatnya aplikasi Notulen. Jadi, secara umum, penulisan Notulen itu masih dilakukan dengan menggunakan kertas atau file Word, yang mana itu memungkinkan kita untuk kesulitan mencari file tersebut jika diperlukan di kemudian hari. Untuk secara khusus, cara tersebut sangat beresiko menyebabkan kebocoran data dan kehilangan arsip Notulen. Karena itu, dibutuhkan sebuah sistem digital yang lebih aman dan terorganisir. Penyelesaian masalah yang kami lakukan yaitu Notulen hadir sebagai solusi digital yang membuat proses Notulen lebih efisien, mudah dicari, dan tersimpan rapi. Selain itu, aplikasi ini juga menjaga integritas dan keamanan data sehingga data lebih aman dan terkontrol. Baik, di sini ada gambaran umum tentang peserta rapat. Yang pertama yaitu dapat melihat notulen yang sudah dibuat oleh Notulis. Yang kedua dapat mengunduh dalam format PDF. Dan yang ketiga yaitu pencarian data notulen dengan fitur pencarian. Dan mana ada juga Notulis yang pertama yaitu membuat dan mencatat hasil rapat. Dan yang kedua mengubah serta menghapus notulen. Dan yang ketiga melakukan pencarian data notulen dengan fitur pencarian. Baik, selama perancangan aplikasi kami mempertimbangkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Aplikasi kami diciptakan untuk mendukung pengelolaan rapat secara digital dan efektif. Untuk itu, kami menyediakan beberapa fitur, di antaranya Notulis dapat mencatat seluruh detail rapat secara digital. Kemudian, pengguna dapat melihat dan mengunduh rapat dalam format PDF. Kami juga menyediakan sistem pencarian data. Untuk kebutuhan non-fungsional, kami menyediakan tampilan yang simple sehingga para pengguna dapat dengan mudah menggunakannya, serta penyusunan kode kami yang terstandar agar memudahkan pengembangan dan pemeliharaan. Untuk itu, kami juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk seluruh teks dan instruksi di aplikasi kami. Oke, selanjutnya kan kami membuat menu nih ada banyak nih. Ada yang halaman login, ada yang halaman dashboard, daftar, FAQ dan selain sebagainya. Untuk menyatukan kode-kodenya, kami di sini menggunakan GitHub supaya kode-kode itu tetap aman di cloud dan riwayat perubahannya tercatat. Untuk teknologi yang kami buat itu kami mendesainnya pakai Canva sama Figma. Untuk bagian front end atau bagian awalnya itu HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap. Serta bagian back end-nya kami menggunakan PHP dan MySQL. Selanjutnya, jika jika kalian ingin membuka aplikasi kami, kan kalian membuka web nih kan. Dia pertama akan ke sini. Ini halaman landing page. Di halaman landing page ini ada tulisan selamat datang di notulen kami. Dan jika Anda menekan tombol masuk, itu akan beralih ke halaman login. Di halaman login ini Anda disuruh login. Jika Anda belum pernah login atau belum pernah masuk, NIM dan password itu sama. Tapi jika Anda udah pernah masuk dan password Anda lupa, Anda bisa melakukan pemulihan akun dan mengisi biodata-biodata itu sesuai dengan akun Anda. Siapa ini? Oke, baik. Berikut tampilan dashboard aplikasi kami. Di sebelah kiri terdapat dashboard Notulis dan di sebelah kanan terdapat dashboard peserta. Pada umumnya dashboard dibuat untuk pembacaan ringkasan aplikasi kami secara cepat dan real time. Nah, di bagian atas atau navigasi itu ada menu dashboard, daftar notulen, kontak dan FAQ. Ini kami buat untuk mempermudah pengguna berpindah halaman tanpa harus kembali ke halaman awal.
Selanjutnya ada sapaan pengguna. Eh, nama pengguna akan muncul di sapaan pengguna saat pengguna berhasil login di aplikasi kami. Di bawah sapaan pengguna itu terdapat info card atau ringkasan data rapat. Di mana terbagi tiga, yaitu total rapat, rapat belum selesai, dan rapat selesai. Selanjutnya ada grafik status rapat, di mana berisikan tentang perbandingan status rapat selesai dan belum selesai secara visual. Nah, untuk status ini sendiri kami bedakan dengan dua warna, yaitu hijau dan kuning untuk status rapat belum selesai dan hijau untuk status rapat selesai. Di bawahnya itu ada tabel notulen terbaru berisikan judul rapat, tanggal, notulis serta status rapat. Nah, di mana infocard dan grafik kami itu berpatokan atau berkaitan dengan tabel rapat tersebut. Saat tabel rapat bertambah dengan status rapat selesai, maka infocard kami akan bertambah juga di bagian sebelah paling kanan. Nah, untuk status rapat belum selesai, itu juga akan berpengaruh pada infocard dan grafik kami. Untuk tampilan dashboard rapat peserta itu sama, hanya saja data yang disajikan itu berbeda. Selanjutnya, berikut ada tampilan daftar notulen dari sisi user Notulis. Pada tampilan ini, Notulis dapat melihat seluruh daftar notulen yang pernah dibuat. Nah, di sini tersedia informasi seperti judul rapat, tanggal, status, dan aksi yang bisa dilakukan. Fitur ini mempermudah Notulis dalam mengelola dan memantau notulen rapat yang pernah dibuat. Tapi di sini Notulis hanya bisa mengedit notulen yang dia buat sendiri. Sedangkan notulen yang dibuat oleh Notulis lain itu kita nggak akan bisa ngedit ataupun menghapus data mereka. Hal itu bertujuan supaya data tetap original sesuai dengan Notulis yang membuatnya. Selanjutnya, ini ada daftar notulen dari sisi user peserta. Nah, slide ini menampilkan daftar notulen yang dapat diakses oleh peserta rapat. Nah, di sini peserta hanya dapat melihat notulen yang berkaitan dengan dirinya. Jadi, kalau misalkan nggak ada namanya di notulen yang dibuat oleh Notulis, itu maka notulennya nggak akan muncul di user si peserta tersebut. Dengan demikian, akses informasi menjadi lebih terarah dan aman. Baik, di sini ada tampilan aplikasi tanpa notulen atas nama Notulis, yaitu ada judul rapat, tanggal rapat, waktu rapat, tempat rapat, penyelenggara rapat, nama Notulis, daftar peserta, lalu bisa menambahkan topik pembahasan, tindak lanjut, dan PIC. Dan juga dapat menambahkan catatan tambahan dan status rapat. Jika sudah diisi semua, di sini bisa klik dengan tombol simpan. Oke, berikut saya akan menjelaskan sedikit tentang tabel pengujian kami. Ini hanya sampel dari tabel pengujian kami. Untuk lebih lengkapnya, bisa dilihat di laporan laporan kami. Kami sudah melampirkannya di sana. Seperti format yang telah kami terima, isi tabel pengujian ini berisi fungsional, skenario pengujian, data pengujian, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, serta status. Kami melakukan pengujiannya, contohnya di laman login. Kami melakukan pengujian yang login berhasil dan login gagal. Pada login berhasil, saat pengguna memasukkan username yang benar dan password yang benar, maka hasil yang diharapkan itu ada notifikasi berhasil masuk, kemudian lanjut ke halaman dashboard. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang tabel pengujian kami. Berikut merupakan sampel dari tabel pengujian kami. Untuk lebih lengkapnya, bisa dilihat pada laporan kami. Kami sudah melampirkannya di sana. Sesuai dengan format yang kami terima, tabel pengujian berisi fungsional, skenario pengujian, data pengujian, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan status. Kami melakukan pengujian, kami mengambil sampel pengujian pada login. Kami membagi dua, itu login berhasil dan login gagal. Pada pengujian login berhasil, pengguna itu memasukkan username benar dan password yang benar. Untuk itu, hasil yang diharapkan itu akan ada notifikasi berhasil masuk, kemudian akan lanjut ke dashboard page, halaman dashboard. Dari situ hasil pengujiannya akan sesuai harapan dan statusnya lulus. Pada login gagal, pengguna memasukkan username yang benar namun password yang salah. Hasil yang kami harapkan,
notifikasi akan muncul notifikasi password salah, namun tidak akan beralih ke dashboard page dan tetap berada di login halaman login. Untuk itu hasil kami sesuai harapan dan statusnya menjadi lulus. Sekian presentasi dari kelompok Notulen Tracker. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.